Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal amala amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala. Faslun. Kitabu Ahkamiz Zakah. Zakat. Wa hiya lughatan secara bahasa an-nama. An-nama'u artinya tumbuh. Wa syar'an ismu limalin mahsusin, sebuah istilah untuk harta yang khusus. Yu'khadu min malin mahsus, dan diambil dari harta yang khusus, ala wajhin mahsus, dan dengan cara yang khusus. Jadi apa? Harta khusus yang diambil dengan cara-cara tertentu, yusrofu li ta'ifatin maksusah, dan akan diberikan ke kelompok-kelompok tertentu. Ini zakat. Tapi kalau sedekah, yaitu tidak harus harta dan tidak ada batas minimal maksimal, dan semuanya bisa mendapatkan sedekah dan memberikan sedekah. Itu bedanya sedekah dan zakat. Kemudian watajibuz zakatu fi khamsati asya. Zakat itu wajib di 5 hal ini. Wahia al-mawashi. Al-mawashi artinya hewan ternak. Walau abbara bin na'ami lakana aula. Jika diibaratkan dengan na'am atau hewan ternak, ya sama aja artinya, lakana aula, itu lebih baik. Li'annaha, karena an-na'amu akhasu minal mawashi, lebih khusus daripada al-mawashi. Al-mawashi itu artinya apa? Hewan yang berjalan. Mawashi jamak dari masyatun. Nah, hewan-hewan yang berjalan dengan kaki itu kan banyak. Dan tidak semua hewan yang berjalan dengan 4 kaki itu hewan ternak. Tapi yang dizakatkan di sini hanyalah hewan ternak. Nah, maka lebih cocok jika menggunakan kata an-na'amu yang artinya hewan ternak. Wal asmanu, dan yang wajib dizakatkan adalah asman. Wa urida biha, dan yang dimaksud di sini dari asman ini adalah al-dhahabu wal fiddah, emas dan perak. Wa zuru'u, dan juga biji-bijian atau hasil panen. Wa urida biha al-aqwat, yang dimaksud di sini adalah yang berupa al-aqwatu, jamak dari kutun, artinya bahan pokok. Ya, bahan pokok. Biji-bijian bahan pokok di setiap negara beda-beda. Wa thimar, buah-buahan. Wa urudut tijarah, dan juga barang dagang, barang yang dijual belikan. Wa sayati kullu minal khamsati mufassalan, dan akan dijelaskan kelima hal ini dengan detail di babnya nanti. Jadi ada 5 harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama apa tadi? Hewan ternak, kemudian emas dan perak, kemudian biji-bijian, kemudian buah-buahan, kemudian barang yang dijual belikan. Nah, ini. Berarti kecuali ini tidak ada yang dizakatkan, hanya 5 ini. Kemudian akan dibahas yang pertama, yaitu hewan ternak.
Wa amal mawashi, sedangkan hewan ternak fatajibus zakatu, maka diwajibkan mengeluarkan zakat fi thalathati ajnasin minha, di 3 jenis dari hewan ternak tersebut, yaitu al ibilu onta, wal baqaru sapi, wal ghanamu kambing. Fala tajibu fil khaili warraqiq, maka tidak wajib apa tuh khail itu kuda ya, atau ya sejenis dengan kuda seperti apa zebra, kemudian keledai. Nah, itu tidak wajib. Wal mutawalladu masalan, atau hewan yang lahir baina ghanamin wa dhabba, antara kambing dan juga domba. Domba itu hewan gurun, itu lupa namanya, hewan yang khusus hidup di gurun kayak kadal. Nah, itu pokoknya lupa namanya. Wa syaraitu wujubiha, dan syarat wajib mengeluarkan zakat dari hewan ternak itu sittatu asya, ada 6. Wa fi ba'di nuskhil matan sittu khisal, sama artinya 6 macam, 6 syarat. Yang pertama al-islamu, bukan hewannya yang Islam, tapi yang punya hewan ternaknya harus seorang muslim. Fala tajibu ala kafirin asli, maka tidak wajib mengeluarkan zakat bagi orang kafir asli. Wa amal murtad, sedangkan orang yang murtad fasohihu, maka yang benar annamalahu mauqufun, sungguhnya hartanya itu diwakafkan. Jadi orang murtad itu, naudzubillah min dzalik, hartanya itu milik negara. Ya, milik negara, aset negara. Kenapa? Ya, biar orang itu mikir kalau mau keluar dari Islam pada saat itu, di kala itu, ya, di mauquf atau aset negara. Fa'in ada ilal Islam, jika dia kembali ke Islam, wajabat alaihi, maka wajib kembali dia zakat. Wa illa, kalau tidak kembali lagi, fala, maka tidak wajib zakat. Wa illa wa in lam ya'ud ilal Islam fala zakat, tidak wajib zakat. Tapi ketika dia dalam masa murtad, hartanya itu aset negara. Wal huriyatu, dan yang kedua adalah huriyah, ya, bukan budak. Fala zakata ala raqiq, tidak diwajibkan zakat bagi seorang budak. Wa amal muba'at itu adalah apa? Muba'at, budak yang setengahnya budak, setengahnya merdeka, atau hari ini dia budak, besok merdeka, selang-seling, itu juga termasuk muba'at. Wa amal muba'at fatajibu alaihi zakah, maka wajib zakat fi ma malakahu bi ba'dihi al-hur, ketika dia wajib zakat dengan apapun yang dia miliki, bi ba'dihi al-hur, ketika dia merdeka, bukan budak. Jadi contohnya hari ini dia budak, punya emas, berarti nggak wajib zakat. Besoknya dia merdeka atau bukan budak, maka wajib zakat ketika itu. Wa illa fi malakahu bi ba'dihi al-hur, itu budak ya. Wal milku tam, kepemilikan penuh. Jadi hewan ternak itu dimiliki oleh orang tersebut, dimiliki full. Jadi kalau belum miliknya 100%, maka belum wajib zakat. Fal milkul dhaif, sedangkan kepemilikan yang lemah, la zakata fihi, tidak wajib menzakatkan. Contohnya gimana? Kalau mushtari qabla qabdihi, seperti orang yang beli dan dia belum menguasai barang itu. Dia beli kambing 10.000 di suatu tempat, masih OTW, atau baru datang 100 hari ini, atau datang 50, nah itu belum wajib zakat, walaupun dia sudah lunas 10.000 kambing itu ya, tapi karena belum dikuasai secara penuh, maka belum wajib zakat.
Kal mustari qabla qabdihi la tajibu fi zakah, tidak wajib mengeluarkan zakat. Kama yaqtadihi kalamul musannif tabaan lil qaul qadim, seperti yang diucapkan oleh Imam Abu Suja, tabaan lil qaulil qadim, mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang lama. Lakin al jadid, tetapi pendapat Imam Syafi'i yang baru ketika beliau di Mesir, al wujub, tetap wajib zakat. Ya, walaupun belum dikuasai secara penuh. Paham? Karena Imam Syafi'i punya dua fatwa, fatwa yang lama dan yang baru. Paham ini? Milkutam, wan nisabu wal haul. Kemudian setelahnya adalah mencapai nisab atau jumlah minimal dari kambing atau hewan ternak yang lain, wal haul, dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Itu artinya haul. Falau naqasa kullun minhuma, kalau berkurang di antara dua itu, nisabnya belum nyampai batas atau belum nyampe setahun, fala zakata, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Dan ini yang penting ya, harus dimiliki setahun dan sudah mencapai batas minimal wajib zakat. Kalau belum, ya enggak wajib. Maka harus tahu jumlah minimalnya berapa atau nisabnya berapa. Kemudian yang ini hanya dimiliki oleh hewan ternak ya. As-saumu. As-saumu. Apa itu as-saumu? Wahya ar-ra'yu fi kala'in mubah, yaitu hewan-hewan ternak itu harus apa? Ar-ra'yu fi kala'in mubah, harus digembala. Harus digembala, keluar kandang gitu. Dan diberi makan fi kala'in mubah, di ladang rumput yang boleh dimakan rumputnya, fi kala'in mubah. Berarti rumput itu rumput gratis. Dan ya tadi maksudnya gampangnya gini, dia itu hewannya itu digembala dan diberi makan dengan rumput yang gratis. Kalau dia beli rumputnya maka nggak wajib zakat. Bahkan nggak digembala, cuma dikurung di kandang aja. Ya, kemudian dia mendatangkan rumput dan rumputnya ini beli dia contohnya. Nah, maka ini tidak wajib zakat karena dia dalam perawatannya mengeluarkan uang. Paham? Nah, kecuali kalau kandangnya itu wajar, cuman kalau kandang kan sekali buat ya, kalau beli rumput kan bisa setiap hari mungkin beberapa kali kan. Rehan? Ya lah Rehan? Hah? Siap lah? Srop lemak. Nah, ini syarat ya, syarat penting ya, syarat penting di apa? Hewan ternak. Ya, harus diberi gembala dan diberi makan dengan rumput yang gratis. Maka di sini dikatakan kala'in mubah itu tempat yang luas, kemudian rumputnya itu boleh diambil oleh siapa saja tanpa bayar. Falau ulifat al-masyiyatu, kalau seandainya hewan-hewan ternak tadi ulifat itu diberi makan rumput tapi yang bayar, tidak digembala. Falau ulifat al-masyiyatu mu'dhamal haul, kalau dia melakukan atau memberi makan hewan ternaknya dengan cara membayar rumput, dan itu dilakukan mu'dhamul haul, kebanyakan atau mayoritas dari 1 tahun itu, setahun 12 bulan. Berarti contohnya 10 bulan dia melakukan itu, memberi makan hewan ternaknya dengan membeli rumput selama 10 bulan. Itu kan mayoritas setahun dia pakai itu kan. Fala zakata fiha, maka enggak wajib zakat walaupun 2 bulannya dia dapat rumput gratis atau digembala. Jadi dilihat, perlu dihitung dulu.
Fa'in olifat nisfuhu, kalau dia ditaklif atau tidak digembala itu selama setengah tahun, fa aqallu qadran ta'ishu bidunihi fala dharara bila dhararin bayyin wajabat zakatuha wa illa fala. Ini perlu diperhatikan. Wa in olifat nisfuhu, kalau dia diberi makan dengan rumput yang tidak gratis setengah tahun contohnya, fa aqallu qadran ta'ishu bidunihi bila dhararin bayyin, maka jika seandainya dihitung setengah bulannya itu, ya, kalau dia tidak makan rumput contohnya, itu tidak berbahaya, ya, tanpa ada bahaya, ya, wajabat zakatuha, maka tetap wajib zakat. Wa illa, tapi kalau seandainya ada bahaya, fala, maka enggak wajib zakat. Paham? Enggak paham ya? Berarti gini aja, mengartikannya gini. Kalau seandainya kita punya kambing, itu kan normalnya dikasih rumput, ya Kak? Nah, kemudian dia itu karena belum punya ladang atau tanah yang tumbuh rumput-rumput liar, maka dia beli kan? Beli. Dia melakukan selama setengah tahun. Kemudian setengah tahun kemudian, ya, dia baru punya tanah dan tumbuh rumput, baru dikasih makan. Nah, kalau setengah tahun itu dia kambing-kambingnya itu makan rumput itu dan tidak ada bahaya, paham? Wajibat zakat, tetap wajib zakat, tetap wajib zakat. Wa illa, kalau ternyata ada bahaya, paham? Ada bahaya karena dia tidak biasa makan rumput itu, maka fala, maka tidak wajib zakat, ya, tidak wajib zakat. Kenapa? Karena kambing-kambing itu ketika makan rumput yang baru tumbuh dari tanah barunya itu ternyata sakit contohnya. Oh, berarti dia memang butuh rumput yang harus saya beli. Beli lagi berarti apa? Enggak wajib zakat. Paham? Oh, Rehan? Hah? Gimana anda? Gerak. Gerak. Saud. Nah, sedangkan asman zakat harta atau yang ada nilainya, ada harganya, saman. Itu dua, tidak semua yang ada harganya dizakatkan. Yaitu adzhab wal fiddah, emas dan perak. Lanjut. Nah, madrubaini kana aula wa sayati nusabuhuma. Ini madrubain artinya bercampur dengan benda lain atau tidak. Wa sayati nusabuhuma. Nisabnya akan dijelaskan nanti. Lanjut. Nah, ini syarat secara umumnya zakat emas perak itu apa? Islam, yang punya harus Islam, kemudian al-hurriyah bukan budak, kemudian milkutam, kepemilikan penuh, wan nisab wal haul. Lanjut. Al-muqtatu wa uruz Nah, sedangkan azuru
Wa mazuru wa urida wa aradal musannif biha, yang dimaksud zuru di sini adalah al muqtatu yang apa dijadikan bahan pokok, ya, bahan pokok min hinta syair gandum wa adas kacang-kacangan wa urus padi wa kadza ma yuqtatu ikhtiyaron, atau yang dijadikan bahan pokok tapi kadang enggak kadang iya, kadurrotin wa himmasin. Ini enggak tahu artinya apa ya, mungkin ya ul alam jagung mungkin, kita coba saya cari dulu. Karena ada beberapa bahan makanan itu yang kadang dijadikan bahan pokok, kadang enggak juga. Tapi ada yang pasti jadikan bahan pokok, kalau enggak ada itu kurang pas gitu kan. Seperti nasi contohnya atau padi. Lanjut. فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط أن يكون مما يزرعه أي Yastanbituhu يستنبته الآدمي فإن نبت بنفسه بحمل الماء أو هواء فلا زكاة فيه. Nah, fatajibuz zakatu fiha bisalah satu syara'id. Wajib zakat az-zuru' tadi atau biji-bijian bahan pokok bisalah satu syara'id dengan 3 syarat. An yakuna mimma yazra'uhu ay yastanbituhu al-adamiyun. Yang memanen, yang merawat ya itu adalah manusia, al-adamiyun. Jadi yang menanam, yang menyirami, yang merawat, yang menjaga itu semua dilakukan oleh manusia. Fa inna bata binafsihi, kalau dia tumbuh sendiri ya, bihamli ma'in, dengan mengalirkan air ya, maksudnya ada kita membuat sesuatu dengan mesin sehingga airnya itu keluar gitu. Au hawain, atau dengan udara, fala zakata fihi, maka tidak ada zakat karena itu di prosesnya, jadi penjagaan semuanya dilakukan oleh mesin bukan manusia. Nah, maka tidak wajib zakat. Karena kenapa ya? Karena itu ada biaya sendiri ya kan. Belum nanti listriknya, belum nanti kalau ada mesin yang butuh apa? Bensin dan lain sebagainya, perawatan mesinnya. Nah, ini mengeluarkan biaya lagi, maka nggak wajib zakat. Lanjut. Nah, dan tadi biji-bijian tadi adalah apa? Kut ya, bahan-bahan pokok mudakhoron yang bisa disimpan lama, nggak cepat basi, tidak cepat basi. Nah, dan sabaqo qoriban bayanul muqtad, dan sudah lewat tadi penjelasan muqtad, wa kharaja bil quti, yang tidak termasuk bahan pokok, ma la yaqtatu, yang tidak dijadikan bahan pokok, minal abzari nahwul kamun, juga satu orang tahu ini kamun abzar. Intinya tidak bahan pokok. Dan harus mencapai nisab, wa huwa khamsatu ausukin la kishra 'alaiha. Dia harus mencapai nisab, nisabnya itu adalah khamsatu ausuk, 5 wasak, la kishra 'alaiha, yang mana 5 wasak itu sudah tanpa kulitnya, jadi murni isinya, biji yang bisa dimakan, yang bisa diproses. Nah itu berarti berapa hamil ausuk? Hamil ausuk itu sekitar 600 sampai 700 kg. 600 sampai 700 kg. Nah, sekitar itu ya. Satu ausuk. Kenapa? Berapa kilogram? 700. Hah? Ya. 600 sampai 700 kg. Ini banyak juga. Jadi sebenarnya zakat itu diambil ya, untuk orang yang kaya, nah, ya kan? Karena orang yang sudah punya ini sudah pasti kaya,
Pasti sudah pasti. Dan ya tadi ya, perawatannya semuanya itu dikeluarkan tanpa biaya karena dia lakukan sendiri. Jadi kalau yang nyiraminya pakai mesin kemudian seperti itu tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat karena itu sudah mengeluarkan biaya setiap tahun perawatan dan lain sebagainya. Wa fi ba'di nuskhi wa fi ba'di nuskhi wa an yakuna khamsatu awsukin bi isqatin nisab. Wa amma thimaru sedangkan buah-buahan fatajibuz zakatu fi syai'aini minha, buah-buahan hanya 2 yang wajib dizakatkan, enggak semua buah. Samratun nakhli, kurma, wa samratul karomi, dan anggur. Ya. Karena kurma itu bisa tahan lama dan anggur nanti ketika dia sudah matang, sudah kering bisa jadi apa? Kismis, itu juga bisa tahan lama. Dan orang kalau makan itu juga lumayan kenyang. Wal muradu bihadaini thamrataini, yang dimaksud dengan buah ini atamru wazabib. Ya, kurma yang sudah kering, yang sudah matang, yang coklat itu, wazabib dan juga kismis. Wa syaraitu wujubiz zakah, dan syarat wajib zakat fiha di buah ini ay asimar arba'atu asya, ada 4. Al-islamu wal hurriyatu wal milkutam wal nisab. Apa artinya milkutam? Memiliki semuanya. Ya, bukan memiliki semuanya. Hak milik utuh atau kepemilikan penuh. Dia sudah resmi memiliki buah atau benda-benda itu secara resmi. Famata intafa syartun min dalika fala wujuba. Kalau kehilangan satu di antara semua syarat tadi, fala wujuba, maka tidak wajib zakat. Wa amma urudut tijarah, sedangkan barang-barang dagang atau barang yang dijual belikan, fatajibuz zakatu fiha bi syarat al-madhkurah. Syaratnya sudah disebutkan di zakat al-asman, di zakat emas dan perak. Wa tijaratu, apa itu tijarah? Ia at-taqlibu fil mali li ghardir ribahi, yaitu pemutaran harta, pemutaran uang li ghardir ribah. Tujuannya adalah untung, cari keuntungan. Itu pengertian dari tijarah. Jadi dia beli barang, gelas, dijual dengan harga yang lebih mahal biar ada untung. Nah, itu namanya tijarah. Ini zakat ya, zakat di pembukaannya. Oke, sekarang kita masuk di zakat unta. Berapa? Hadi asar rubu? Ila rubu. Oke, Bismillah. gimana dulu? Soal